Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami telah membuat beberapa potongan video ceramah yang kami rangkum menjadi satu video. Perkenalkan, nama saya Afla Antesa Makala Laksasmito dan rekan saya Rivaldi Faras Mambo, Rahmat Susilo Sugeha. Saya Muhammad Firly Kumedi. Nama saya Astio Ramadan. Dan ini dia video ceramahnya. Milikilah pribadi yang tawadhu. Terkadang dalam kehidupan kita, entahlah ada orang-orang yang datang dengan kejahiliahannya, orang-orang jahil datang menyapa kita dengan kata-kata kasar. Pernah bu? Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba datang orang marah-marah, sumpah serapah, kata-kata kotor, kata-kata kasar, kata-kata yang menyinggung. Pernah gak mengalami hal seperti itu? Apa yang teman-teman lakukan? Apa yang teman-teman balas ketika berada dalam posisi seperti itu? Qalu salama, ucapkan kalimat-kalimat yang baik. Orang-orang beriman tidak sama dengan orang-orang yang tidak cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa bedanya kita dengan orang tersebut kalau kita membalas kalimat buruk dengan kalimat buruk yang serupa? Apa bedanya kita dengan orang tersebut kalau orang tersebut mengatakan kata-kata kotor, kita mengucapkan kata-kata kotor yang serupa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan, berhati-hati dengan lisan, dengan kalimat man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata-kata yang baik atau dia diam. Jadi jangan buang-buang waktu, buang-buang tenaga dengan mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak ada gunanya. Lisan atau perkataan yang keluar dari lisan orang yang beriman adalah kata-kata baik, kata-kata yang penuh dengan ilmu, penuh manfaat, yang menyejukkan, yang menenteramkan, yang mendamaikan, dan diamnya pun adalah zikrullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diamnya pun adalah mengingat Allah, diamnya pun sedang mengulang-ulang kembali hafalannya. Salat berjamaah kata Rasulullah lebih baik daripada 27 kali lipat daripada salat sendirian. Beliau bersabda, salatul jamaah afdal min salatil fardhi bi 27 darajah. Salat berjamaah itu lebih utama 27 kali lipat daripada salat sendirian. Dan itu menunjukkan betapa agungnya salat berjamaah. Oleh karena itulah akal Islam, seorang mukmin berusaha untuk berlomba-lomba di dalam melaksanakan sholat berjamaah. Karena sholat berjamaah adalah merupakan suatu perkara yang bisa memberikan kepada hati kita nutrisinya, kekuatannya. Bahkan seorang hamba dengan menjaga sholat berjamaah, insya Allah dia akan diberikan oleh Allah kekuatan untuk istiqomah dalam hidupnya. Disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bermimpi. Beliau bersabda, "Ra'aitu Rabbi fi ahsani suratin." Aku pernah bermimpi melihat Rabbku dalam bentuk yang sangat indah sekali. Faqala li, maka Allah berfirman kepadaku, "Ya Muhammad, atadri fima yakhtasimu fihi al-mala'ul a'la?" Ia berkata, "Wahai Muhammad, tahukah kamu apa yang sedang diperbincangkan oleh malaikat yang ada di langit?" Rasulullah SAW bersabda, "La adri ya Rabb, aku tidak tahu ya Allah." Lalu Allah Ta'ala berfirman, Rasulullah SAW bersabda, "Fawadha'a yadahu." Allah pun meletakkan tangannya di antara dua pundakku, sehingga aku pun merasakan dinginnya di antara dua dadaku. Keutamaan puasa. Jadi ketika kita menunaikan puasa ini, apa yang kita dapatkan? Ya, motivasi yang terbaik yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga menjadikan kita semakin bersemangat untuk menunaikan ibadah. Dan ini manhaj, ya, manhaj Rabbani dan manhaj Nabawi. Jadi Allah sendiri sudah menyampaikan kepada kita tawaran-tawaran kebaikan, keistimewaan, kemuliaan di balik ibadah yang kita tunaikan. Seperti kita ambil Quran surah ketiga Ali Imran misalnya di ayat 133 sampai 134. Ya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bergegaslah Anda untuk senantiasa berintrospeksi diri, bermuhasabah. Tidak ada yang sempurna, jadi kita harus belajar memperbaiki hal-hal yang kurang di masa lalu untuk menjadikan pelajaran lebih baik di masa yang akan datang.
Kemudian berharaplah kata Allah untuk mendapati tempat tinggal terbaik saat kembali kepada Allah di akhirat, karena disiapkan satu surga seluas langit dan bumi. Allah menyiapkan surga seluas langit dan bumi untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, ini motivasi terbaik. Jadi Allah meminta kita menunaikan satu ibadah, pekerjaan, aktivitas, amal saleh yang nanti hasil yang didapatkan dari itu semua Allah balas dengan surga yang seluas langit dan bumi dengan segala keindahannya. Ustaz, apakah ini keluar dari jalur keikhlasan? Tidak. Karena ikhlas itu mengerjakan sesuatu semua karena Allah. Nah, ini Allah yang perintahkan. Jadi masih dalam term ikhlas di sini. Allah yang perintahkan, kamu beramal, nanti aku kasih surga. Ya, berharap dapat surga. Jadi ketika kita beramal, berharap untuk mendapat surga karena perintah Allah, maka ini pun masih masuk dalam kategori ikhlas, menunaikan sesuatu karena Allah. Dan karena Allah itu karena mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti ada tingkatan-tingkatan terkait dengan keikhlasan dalam ibadah. Ya, di antara tingkatan itu adalah menekuni satu ibadah karena perintah Allah untuk mendapatkan surga misalnya, dan tingkat tertingginya untuk mendapatkan ridha Allah. Ya, ridha Allah, waridwanu minallahi akbar, dan ridha Allah itu yang paling tinggi yang disampaikan di surah Ali Imran di ayat yang 14 sampai 15 itu, ya, khususnya di ayat yang ke-15-nya nanti waridwanu minallahi akbar, dan keridhaan Allah itu tingkat tertingginya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan beberapa nasihat dari ulama untuk kita semuanya yang merasa pernah meninggalkan sholat, atau yang sampai hari ini masih mengabaikan sholat, masih sering meremehkan ibadah sholat. Para ulama menjelaskan banyak sekali ayat-ayat dan hadis-hadis tentang ancaman dari Allah bagi orang yang meninggalkan sholat. Bahkan kalau kita membaca di dalam rukun Islam, sholat itu termasuk rukun yang kedua setelah syahadat. Artinya akan ditolak keislaman seseorang walaupun dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, tetapi dia tidak melaksanakan sholat secara sengaja tanpa uzur yang diperkenankan. Bahkan di dalam Al-Quran Allah berkali-kali memberikan kalimat ancaman, diantaranya fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Apa maksud lalai dari sholatnya? Dia udah sholat tetapi sholatnya asal-asalan. Orang yang sholatnya tidak khusyuk. Orang yang sholatnya kadang dia lakukan, kadang dia tinggalkan. Orang yang sholatnya buru-buru tidak memenuhi rukun. Orang yang sholatnya yang gak benar wudunya atau bersucinya. Bagaimana dengan orang yang tidak sholat? Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menggolongkan di antara ciri-ciri yang paling jelas terhadap kemunafikan seseorang adalah dia malas dalam ibadah sholat. Bukan tidak sholat, malas dalam ibadah sholat. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa, wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Kalau mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dalam keadaan kusala, bermalas-malasan. Mungkin kita sholat, tetapi apakah sholat kita termasuk bermalas-malasan? Bagaimana dengan tarawih kita? Apakah termasuk bermalas-malasan? Kita mencari tarawih yang paling cepat, yang hanya dalam hitungan 15 menit selesai 20 rakaat atau 11 rakaat? Jangan-jangan kita termasuk orang yang sahun walaupun sholat, lalai walaupun sholat. Jangan-jangan kita termasuk orang yang kusala, orang yang bermalas-malasan walaupun kita lakukan ibadah itu. Seandainya kita termasuk orang-orang yang lalai atau orang-orang yang bermalas-malasan dalam sholat, na'udzubillah, berarti masih ada kemunafikan di hati kita, tertolak iman dan Islamnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang dirahmati Allah, sholat adalah satu-satunya ikatan antara kita dengan langit. Sholat adalah satu-satunya ikatan antara hamba dengan Allah. Sehingga ketika kita meninggalkan sholat satu kali saja, berarti kita telah memutuskan ikatan kita dengan Allah. Lalu bagaimana kita akan mendapatkan pertolongan Allah ketika kita butuh, sementara kita nggak punya ikatan apa-apa dengan Allah? Ketika kita tidak punya ikatan apa-apa dengan seseorang, bagaimana kita akan berharap orang itu menolong kita? Seorang perempuan yang tidak punya ikatan apa-apa dengan mantan suaminya, bagaimana dia akan meminta nafkah kepada mantan suami itu? Begitu juga kita dengan Allah. Kalau ikatan kita dengan Allah sudah kita putuskan, bagaimana kita meminta rezeki dari Allah? Bagaimana kita meminta perlindungan dari Allah? Bagaimana kita meminta Allah memperhatikan dan mengurus kita, padahal kita sendiri yang memutuskan ikatan dengan Allah? Satu-satunya, kata ulama, ikatan antara hamba dengan Rabb-nya adalah as-sholah. Siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja tanpa alasan yang dibolehkan oleh agama,
berarti dia telah memutuskan urwatul wuthqa, ikatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama sampai berpendapat, seandainya seseorang meninggalkan sholat sampai akhir hayatnya, maka ketika dia meninggal, dia tidak boleh dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Dia tidak boleh disolatkan oleh ulamanya kaum muslimin, kecuali hanya oleh keluarganya sendiri. Bahkan ketika dia masih hidup, jika dia tidak melakukan ibadah sholat secara sengaja dalam waktu yang lama, maka ulama mengatakan istrinya harus meminta cerai kepadanya. Seandainya dia suami itu harus menceraikan istrinya. Kenapa? Tidak halal bagi seorang perempuan mukminah menikah dengan laki-laki yang meninggalkan sholat. Ini menunjukkan sebagian ulama berpendapat orang yang secara sengaja meninggalkan sholat, maka dia telah murtad dari Islam. Walaupun ini bukan pendapat semua ulama, tetapi ini menunjukkan betapa bahayanya meninggalkan sholat. Nanti di akhirat, sholat adalah amal pertama yang akan ditanya oleh Allah. Seandainya sholat kita benar, maka amal yang lain akan Allah perbaiki. Tetapi seandainya sholat seseorang itu rusak, maka semua amal yang lain akan ikut rusak bersama dengannya. Sholat, sesuatu yang gak bisa kita abaikan apapun alasan kita. Kita boleh tidak membayar zakat kalau tidak mampu. Kita boleh gak haji kalau tidak mampu. Kita boleh gak puasa kalau tidak mampu dengan cara diqadha atau bayar fidyah. Tapi kita tidak bisa meninggalkan sholat. Karena jika kita tidak bisa melakukan tepat waktu karena lagi musafir, kita bisa menjamak. Tidak bisa melakukannya di masjid karena ada uzur-uzur tertentu, hujan, badai, dan seterusnya, melakukannya di rumah. Tidak bisa melakukan secara berdiri, bisa duduk atau berbaring. Tidak ada alasan meninggalkan sholat, saking pentingnya ibadah ini. Allah nggak mau kita memutuskan Allah. Orang yang meninggalkan sholat berarti dia telah memutuskan hubungannya dengan Allah. Kiat teman-teman sekalian untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala adalah kata kuncinya paksakan ibadah dan paksakan tinggalkan dosa. Harus dipaksa. Harus kita paksa jiwa kita. Cambuk jiwa itu, cambuk dengan ilmu dan keimanan. Mulai sekarang saya mau on time sholat di masjid, tidak mau ketinggalan, apapun konsekuensinya, paksain. Sesuatu kalau sudah dipaksakan dan menjadi sebuah kebiasaan akan enak dikerjakan, otomatis. Tapi kalau kita kendor, sesekali saja dikerjakan, maka akan luluh seperti biasa umumnya. Begitu pula dengan dosa, paksain diri untuk tinggalkan. Lihat yang haram, turunkan pandangan. Mau beli sesuatu, tahan tangan itu supaya tidak beli, paksa. Nggak ada masalah kok, tangan kita nggak putus kalau kita nggak beli DVD film yang tidak benar misalnya. Nggak masalah kok, kuping kita nggak copot kalau kita nggak dengar musik misalnya. Alihkan ke Al-Quran, setan goda, lawan. Jangan terus-menerus kendor, imannya seperti kerupuk, sedikit diramas sudah hancur. Ini jangan. Sampai kapan Bapak Ibu mau terus berlale-lale dalam jauh dari Allah SWT? Sementara iman itu levelnya sangat jauh. Makin kental, maka makin terus, sampai para ulama mengatakan kenikmatan iman akan terus dirasakan oleh seorang hamba selama dia terus mendeteksi dirinya dan juga dia berusaha bermuhasabah setiap detiknya. Ini sudah ketaatan bukan? Ini sudah ketaatan bukan? Ada kemaksiatan ditolak sama dia. Harus begitu. Dan harus kita mulai dengan diri kita sendiri dengan cara memaksanya. Gak bisa enggak. Itu dia potongan-potongan video ceramah yang kami rangkum menjadi satu video. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.